wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Kartika Yunarning Fajar, NIM 1721110052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis tindak tutur direktif pada dialog film Tanda Tanya, sutradara Hanung Bramantyo, dan rencana pelaksanaan pembelajaran pada siswa kelas 11 SMA. Di latar belakang ini, fungsi utama dari sebuah bahasa adalah untuk berkomunikasi yang dimiliki dan digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan sesama dan di sekitar lingkungan hidupnya. Komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan bahasa melalui kata-kata, melainkan disertai dengan perilaku dan tindakan. Tindakan manusia tidak mengucapkan tuturan atau suatu ujaran ini disebut dengan tindak tutur. Tindak tutur merupakan perwujudan dari fungsi bahasa tersebut. Kemudian menurut Prayitno 2011 halaman 42 perintah seperti memerintah, menyuruh, mengharuskan, memaksa, meminjam, dan menyilahkan. Untuk wujud tindak tutur direktif ajakan meliputi mengajak, membujuk, merayu, mendorong, mendukung, mendesak, menuntut, menantang, menagih, dan menargetkan. Untuk tindak tutur nasihat meliputi menasihati, menganjurkan, menyarankan, mengarahkan, mengimbau, menyerukan, dan mengingatkan. Wujud tindak tutur direktif kritikan meliputi menegur, menyindir, mengumpat, mengancam, dan marah. Untuk mengidentifikasi masalah, yang akan menjadi bahan penelitian ini meliputi beberapa hal yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengenai toleransi dalam umat beragama yang terdapat pada film tandanya tersebut. Kemudian, apa saja bentuk tindak tutur direktif pada dialog film Tanda Tanya sutradara Hanung Bramantyo? Bagaimana relevansinya dalam tindak tutur direktif pada film Tanda Tanya sutradara Hanung Bramantyo? Untuk tujuannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan mengetahui persepsi mahasiswa terhadap film Tanda Tanya, agar pembaca lebih memahami dan menerima perbedaan antara umat beragama, membaca lebih mengetahui bagian-bagian dari tindak tutur direktif. Kemudian untuk penegasan istilah, di sini yang pertama, menganalisis adalah penilaian terhadap suatu masalah atau peristiwa yang diketahui data atau keadaan yang sebenarnya dengan cara mengumpulkan data menurut Sugono dan kawan-kawan pada tahun 2008 pada halaman 58. Selanjutnya, untuk batasan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memberi batasan terhadap masalah-masalah yang diteliti, yaitu menghubungkan tindak tutur direktif untuk mengungkapkan latar belakang sejarah terciptanya karya sastra yang di dalamnya menganalisis tindak tutur direktif tersebut. Kemudian, untuk manfaat penelitian, penelitian yang dilakukan akan memberikan hasil ilmiah mengenai analisis tindak tutur direktif pada dialog film Tanda Tanya sutradara Hanung Bramantyo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Kemudian untuk bab kedua, yang pertama itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, hasil penelitian yang relevan. Peneliti memerlukan beberapa penyusunan penelitian yang berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis menggunakan 7 jurnal. Jurnal yang pertama meliputi tentang analisis bentuk
tindak tutur direktif, ekspresif, komisif pada teks pidato karangan siswa kelas 10 SMK 2 Muhammadiyah Blora. Kemudian untuk yang kedua itu tentang analisis tindak tutur direktif pada film Bulan Terbelah di Langit Amerika, sutradara Hanum Salsabila Rais, dan skenario pembelajarannya di kelas 11 SMA. Kemudian untuk analisis yang ketiga, analisis tindak tutur direktif pada film Bulan Terbelah di Langit Amerika, sutradara Hanum Salsabila Rais, dan skenario pembelajarannya di kelas 11 SMA. Kemudian untuk yang keempat, analisis bentuk tindak tutur direktif, ekspresif, dan komisif pada teks pidato karangan siswa kelas 10 SMK 2 Muhammadiyah. Selanjutnya, tindak tutur ekspresif dalam film Kehormatan di Balik Kerudung sutradara Tia Subiakto Satrio Kemudian untuk kajian teoritis, penulis menggunakan definisi pragmatik. Istilah pragmatik pertama kali muncul berasal dari seorang filsuf pada tahun 1938 yang bernama Charles Morris. Morris membagi ilmu tentang tanda menjadi 3 konsep dasar, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian jenis-jenis dari tindak tutur, yang pertama itu ada tindak lokusi, yang kedua tindak ilokusi, yang ketiga tindak perlokusi, dan tindak tutur direktif merupakan hal penting dalam kajian pragmatik. Tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan penutur dan mitra tutur. Kemudian di tindak tutur tersebut dibagi menjadi permintaan, pernyataan, perintah, larangan, pemberian izin, nasihat. Kemudian untuk skenario pembelajaran di SMA, A. Pembelajaran keterampilan menyimak. Yang kedua ada kompetensi inti. Yang ketiga ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, yaitu materi dengan menggunakan pendekatan metode pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar terdapat pendekatan model dan metode pembelajaran yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk bab yang ketiga, di sini ada data dan pembahasan. Yang pertama, objek penelitian, fokus penelitian, data dan sumber data. Teknik pengumpulan data, itu ada metode simak, teknik simak libat cakap, teknik simak bebas cakap, teknik rekam. Kemudian ada instrumen penelitian, kemudian ada teknik analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis. Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk menyajikan analisis data adalah teknik penyajian informal. Kemudian peneliti juga melampirkan daftar pustaka dari beberapa sumber yang telah diambil seperti yang sudah tadi dipaparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Adiono. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Nilai Religius pada Film Duka Sedalam Cinta sutradara Firmansyah dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA. Kita awali dari bab 1. Latar belakang. Jadi dalam masalah ini, berdasarkan kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tentang memahami drama terdapat pada kelas 11 SMA. Dalam penelitian ini, pembelajaran nilai religius pada film Duka Sedalam Cinta sutradara Firmansyah dikaitkan dengan rencana pelaksanaan pembelajarannya yang terdapat pada silabus kurikulum 2013 KD 3.19 yang menganalisis isinya dan kebahasaan drama atau film yang dibaca atau ditonton. Yang kedua, identifikasi masalah. Itu di sini ada 5. Sastrawan menghasilkan kreasi karya sastra melalui kontemplasi dan refleksi. Yang kedua, film memiliki unsur bagian pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Religius merupakan konsep keagamaan yang menyebabkan manusia bersikap sesuai dengan perintah Tuhannya. Religius yang saya teliti ini memiliki 4 aspek yang familiar karena pembelajaran mengenai aspek-aspek religius melalui analisis film ini masih jarang dilakukan di sekolah-sekolah. Batasan masalah. Dalam batasan masalah yang diangkat dalam peneliti ini tidak terlalu meluas. Maka peneliti ini dibatasi pada film analisis nilai religius pada film Duka Sedalam Cinta sutradara Firmansyah dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di SMA. Kita langsung lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini menyangkut tentang tinjauan pustaka. Jadi dalam tinjauan pustaka ini, buku yang saya kaji itu berasal dari sumber teori fiksi Nurgiantoro tahun 2013. Buku yang kedua itu tentang buku Abu Dinata yang berjudul Buku Studi Islam Komprehensif, tahunnya pada tahun 2011. Dan buku yang ketiga itu saya menggunakan buku Pendidikan Agama Islam, bukunya Muhammad Ali pada tahun 2013. Terus untuk metode penelitian saya menggunakan bukunya Sugiono pada tahun 2019 tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif RD. Selanjutnya untuk teknik penelitian sastra, untuk buku drama Seni Sastra dan Seni Pementasan itu saya menggunakan bukunya Joko Purwanto pada tahun 2016. Untuk hasil yang relevan ini saya menggunakan banyak sumber dari punyanya penelitian Yulia Kusumawati 2013, terus ada juga penelitiannya Muhammad Andi Kasim, terus ada juga penelitiannya khusus Mawati dari Prodi PPSI. Masih banyak lagi dan ada penelitiannya Aji Wicaksono. Tapi kalau untuk Aji Wicaksono itu
itu dalam puisi. Semuanya itu selain puisi itu novel. Untuk kajian teori pengertian film saya mengambil dari KBBI. Dalam pengertian film ini diartikan film dimainkan dengan adegan-adegan setting, tempat, dan topik pembicara tertentu. Yang kedua, untuk nilai religius Islam, saya menggunakan 2 buku, yaitu yang pertama bukunya Abu Dinata yang berpendapat bahwa pengertian Islam itu ilmu yang membahas tentang berbagai aspek pendidikan. Pendidikan, visi, misi, tujuan, serta pendidik dan tenaga kependidikan, pengolahan, sarana dan prasarana sebagainya. Sedangkan menurut Muhammad Ali, pengertian nilai religius adalah agama Islam yang mengandung ajaran yang luas, yaitu mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya, hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam. Jadi saya aspeknya itu menggunakan bukunya Muhammad Ali yang memiliki 4 aspek itu. Kita langsung lanjut ke bab 3. Oh, di sini saya juga mengkaji unsur implikitnya ya, yang terdiri dari tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan. Untuk aspek nilai religiusnya ada 4 yang tadi sudah saya sebutkan, itu inti dari penelitian yang saya kaji. Itu semua ada di bukunya Muhammad Ali yang 2013 tentang pendidikan Islam. Ada 4 aspek nilai religius. Yang terakhir pada rencana pelaksanaan pembelajaran saya itu menggunakan ya itu yang sudah saya sebutkan tadi, KD 3.19, menganalisis isi dan kebahasaan drama dengan pembelajaran sastra dari unsur intrinsik dan nilai religiusnya dalam film Duka Sedalam Cinta. Terus untuk yang ini APP-nya udah lengkap, sudah ada tujuan pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode CRC yang artinya Comparative Integrated Reading and Comprehension. Artinya ini metode pembelajaran diskusi dengan model CRC diharapkan mampu merangsang siswa untuk belajar mandiri. Jadi dalam metode pembelajaran CRC ini kita dituntut aktif untuk menggunakan metode diskusi untuk siswa-siswa. Untuk sumber belajarnya pada RPP yang saya buat itu menggunakan buku yang berjudul Buku Siswa Kurikulum 2013, buku Suherli DKK, buku Guru Bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017. Kalian tahu kan yang kemarin magang itu kan ada bukunya di sekolahan masing-masing. Ya. Untuk SMA, SMK dan sederajat pada kelas 11 dan juga LKS. Itu saya menggunakan sumber bukunya untuk belajar itu di RPP. Untuk langkah pembelajarannya, saya ini ada langkah pembelajarannya itu 1. Memberikan materi tentang unsur intrinsik kepada siswa pada drama atau film yang saya gunakan. Terus membagi siswa dalam bentuk kelompok untuk diskusi kurang lebih 5 sampai 6 siswa. Itu tergantung jumlah kelasnya ya, siswanya ada berapa. Yang ketiga, menugaskan siswa untuk menonton film Duka Sedalam Cinta sebelum guru memberikan tugas atau penerangan tentang unsur intrinsiknya. Jadi sebelum itu siswa harus menonton filmnya dulu. Terus siswa mempublikasikan hasil diskusi kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain. Jadi dalam model pembelajaran GRC itu ada kelebihan dan ada kekurangannya.
Di sini untuk kelebihannya ada 4 dan kekurangannya ada 3. Kita langsung lanjut ke bab 3 ya. Metode penelitian. Iya. Sudah tahu kan metode penelitian? Saya menggunakan bukunya Sugiono yang metode Baik, Mas. penelitian kuantitatif dan kualitatif R dan D. Di sini ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel tunggal atau data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif. Kualitatif penelitian ini disebut penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan jenis penelitian yang diteliti. Untuk data dan sumber datanya yang berkaitan dengan di sini dalam penelitian ini sumber dari utama itu film yang tadi saya sebutkan, film Duka Sedalam Cinta, disutradarai oleh Firmansyah dan diproduksi oleh KMG Pictures pada tahun 2017 dengan durasi film 1 jam 26 menit. Untuk objek penelitiannya yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah nilai religiusnya. Di sini juga ada fokus penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validasi data. Ya itulah intinya itu. Jadi menggunakan menggunakan film sebagai media pembelajaran, sebagai bahan pembelajaran. Untuk daftar pustaka di sini untuk daftar pustaka sudah lengkap. Dari bukunya Muhammad Ali 2013 Pendidikan Agama Islam, terus buku Nata 2015 Pengantar Apresiasi Karya Sastra, terus buku Ari Kunto Suharsini 2010 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, terus Abu Dinata 2019 Nurgiantoro Burhan 2013 Purwanto Joko 2016 dan Sukirno 2015. Dan yang buku yang terakhir itu metode penelitian, bukunya Sugiono 2019. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau tindak tutur yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairinatul Jannah. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Analisis Nilai Pendidikan Karakter pada Tokoh Utama Novel Guru Aini karya Andrea Hirata dan rencana pelaksanaan pembelajarannya dengan metode problem solving di kelas 11 SMA. Latar belakangnya, karya sastra pada hakikatnya penjelmaan dengan pengalaman pengarang dengan kekuatan imajinasinya. Karya sastra merupakan sebuah karya yang memanfaatkan bahasa sebagai media penyampaian pikiran pengarang menurut Setiorini pada tahun 2014 halaman 1. Salah satu nilai yang baik dalam karya sastra adalah nilai pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter ini diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi berkualitas. Pendidikan karakter memang sangat penting dan bermanfaat bagi pendidikan nasional yang membentuk kepribadian peserta didik. Bangsa Indonesia saat ini sangat membutuhkan nilai pendidikan karakter karena degradasi moral yang terus-menerus terjadi pada generasi bangsa saat ini. Hampir menuju kehancuran. Moral dan gaya hidup tersebut dapat menjadi remaja Indonesia yang sekarang ini sudah terjerat narkoba dan seks bebas. Menurut Wahyu Dwi Akbarani pada tahun 2016,
Pada pembelajaran sastra khususnya novel menjadi penting bagi peserta didik. Karena dengan mempelajari sastra, peserta didik diperkenalkan dengan macam-macam peristiwa dalam kehidupan. Menurut Ratna Bagian Teori tahun 2019, halaman 253. Pada pembelajaran sastra di kelas 11 terdapat pada adik 3.11, yaitu menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca dengan 4.11 yang mengulaskan terhadap pesan satu buku fiksi yang dibaca. Dan pada penelitian ini dengan tujuan dapat menemukan atau mencari isi unsur intrinsik pada novel ini karya mendatang. Dan pada pembelajaran tersebut dilakukan dengan metode problem solving yang merupakan suatu penyajian materi pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan mencapai tujuan pembelajaran. Itu menurut pendapat Arif tahun 2008 pada halaman 45. Selanjutnya, identifikasi masalah dari latar belakang tersebut. Yang pertama, novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik, sehingga nantinya pembaca dapat menilai yang baik menginterpretasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, novel ini pada karya Andrea Hirata berikan pemahaman kepada pembaca akan pentingnya pendidikan karakter. Yang ketiga, novel Guru Aini karya Andrea Hirata memuat nilai pendidikan karakter yang tercermin lewat tokoh utama yang ada di dalam novel. Yang selanjutnya, batasan masalah. Peneliti membatasi masalah pada analisis nilai pendidikan karakter tokoh utama pada novel Guru Aini karya Andrea Hirata dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana unsur intrinsik tokoh utama yang terkandung dalam Guru Aini karya Hirata. Yang kedua, bagaimana nilai pendidikan karakter tokoh utama yang terkandung dalam Guru Aini karya Hirata. Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran nilai pendidikan karakter tokoh utama Guru Aini karya Andrea Hirata. Tujuan penelitiannya yang pertama mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik utama yang terkandung dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata. Yang kedua, mendeskripsikan nilai. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik pada tokoh utama yang terkandung dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk nilai-nilai pendidikan karakternya pada tokoh utama. Yang ketiga, mendeskripsikan rencana pembelajaran nilai pendidikan karakter pada tokoh utama novel Guru Aini karya Andrea Hirata. Manfaat penelitiannya yaitu ada dua. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat praktis meliputi bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti berikutnya. Selanjutnya penegasan istilahnya. Ada satu, pendidikan karakter. Dua, novel Guru Aini merupakan novel ke-50 karya Andrea Hirata. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajarannya. Kajian teoritisnya, yang pertama pengertian novel, yang kedua unsur intrinsik novel, yang ketiga nilai pendidikan karakter, yang keempat rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kelima metode problem solving. Dalam metode penelitiannya, yang pertama ada sumber data, sumber data diperoleh berdasarkan sumber primer dan sekundernya. Selanjutnya objek penelitiannya yaitu apa saja yang menjadi perhatian saat penelitian menurut Arif tahun 2014 halaman 161.
Yang ketiga, fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan pusat objek penelitian. Fokus penelitian adalah masalah penelitian kualitatif yang berisi pokok permasalahan yang masih bersifat umum. Menurut Sugiono, pada tahun 2018 halaman 285 sampai 286. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya. Langkah-langkahnya: 1. Membaca keseluruhan UAI karya dan data secara cermat. Yang kedua, mengidentifikasi dan pendidikan karakter dalam UAI karya dan data. Yang ketiga, mencatat prinsip pendidikan karakter ditemukan guru ini yang ditemukan dalam data. Instrumen penelitiannya, menurut Sugiono, halaman 105, mengatakan bahwa penelitian kualitatif menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri dibantu dengan catatan dan teknik analisis datanya adalah upaya yang dilakukan dan bekerja dengan data organisasi data menghilangkannya dari catatan yang bawah, menginterpretasinya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan apa yang bisa diceritakan kepada orang lain. Itu menurut pendapat tahun 2007 halaman 248. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data baik berikut. Yang pertama, menganalisis tokoh utama guru Andrea Hirata. Yang kedua, menganalisis pendidikan karakter tokoh utama pada guru karya Andrea Hirata. Dan ketiga, menyimpulkan data unsur intuisi dan nilai pendidikan karakter tokoh utama pada novel dari Andrea Hirata. Pada tekniknya analisisnya, teknik ini digunakan untuk menunjukkan hasil data adalah teknik informal. Adapun teknik penyajian informasi adalah dengan menggunakan kata-kata tanpa menggunakan tanda dan lambang menurut yang tahun 2015-2041. Untuk daftar katanya ini saya menggunakan 20 jurnal dan buku. Ini itu saja yang saya sampaikan dalam pemaparan saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Faisal, NIM 172110020, kelas 6B. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul yaitu Nilai Moral pada Novel 7 Hari untuk Kezia karya Ingrid Sonya dan Skenario Pembelajaran di kelas 12 SMA. Untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah. Karya sastra merupakan karya yang pada hakikatnya dibuat dengan mengadekan aspek keindahan disampingkan keefektifan penyimpanan pesan. Keindahan dan dalam karya sastra dapat diwujudkan melalui media bahasa. Media bahasa merupakan sarana yang digunakan pengarang untuk menyampaikan buah pemikiran dan imajinasi dalam proses penciptaan karya sastra. Setiorini 2014. Karya sastra pada dasarnya menjelmaan atau gambaran pengalaman yang dimiliki seorang pengarang dalam pembuatan karya sastra. Pengarang selalu menggunakan imajinasi yang kuat untuk menciptakan karya sastra baru.
Karya sastra bukan hanya memiliki fungsi sebagai hiburan bagi pembaca atau penikmatnya saja, tetapi juga sebagai sebuah pedoman atau ajaran untuk kehidupan setiap manusia agar lebih baik. Setiap karya sastra mengandung nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada penikmatnya agar bisa menjadi pedoman atau pandangan hidup bagi mereka. Yang selanjutnya, B. Identifikasi masalah. Penelitian ini merupakan penelaahan nilai moral dalam novel 7 Hari untuk Kezia, karya Ingrid Sonia, dan skenario pembelajaran di SMA. Identifikasi masalah dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut. Pembelajaran nilai moral melalui novel jarang digunakan oleh guru mata pembelajaran bahasa Indonesia. Sulit memilih untuk menyampaikan materi pembelajaran novel dan relevan yang berpotensi nilai moral dengan tujuan siswa dapat menguasai kompetensi dasar pembelajaran dan mengaplikasikannya di lingkungan sekolah keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya C. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, ruang lingkup masalah dan penelitian ini dipusatkan pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu A. Bagaimanakah unsur intrinsik novel 7 Hari untuk Kezia karya Ingrid Sonia? Yang B. Bagaimanakah nilai moral dalam novel 7 Hari untuk Kezia karya Ingrid Sonia? Yang selanjutnya C. Bagaimanakah skenario pembelajaran nilai moral novel 7 Hari untuk Kezia karya Ingrid Sonia di kelas 12 SMA? Yang selanjutnya, tinjauan buku atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan analisis secara kritis terhadap analisis terdahulu sehingga dapat diketahui perbedaan dan khas antara analisis terdahulu dengan analisis yang penulis lakukan. Sesuatu peneliti dapat disajikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. Hal ini menjadi tolok ukur bagi peneliti yang meneliti bidang kajian nilai moral. Kajian mengenai nilai moral pernah dilakukan oleh Wulandari Bagia Setiorini 2017, Asmini Bagia Rizkiana 2017, Wicaksono Bagia Joko 2017, Irianto Bagia Joko 2017, Handayani Fahrudin Bagia 2005. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Wulandari Bagia Setiorini pada tahun 2017, karya Asma Nadia dan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 11 SMA. Dalam penelitian ini, Wulandari Bagia Setiorini 2017 membahas tentang 1. Unsur intrinsik novel Antara Cinta dan Ridho Umi karya Asma Nadia. Yang kedua, nilai moral novel Antara Cinta dan Ridho Umi karya Asma Nadia. Dan 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran novel Antara Cinta Ridho Umi Asma Nadia di kelas 11 SMA. Yang selanjutnya B. Kajian teoritis. Pengertian novel disebut novel, dalam bahasa Jerman novella, sedangkan dalam bahasa Italia novella, yang diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Prosa merupakan cerita, rekaan atau fiksi yang di dalamnya didominasi oleh cerita. Nurgiantoro 2015 halaman 12.
Yang selanjutnya, unsur intrinsik novel. Karya sastra merupakan struktur yang bermakna. Struktur novel adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Struktur sebuah novel merupakan unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita. Nurgiantoro, 2015, halaman 30. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. A. Sumber data. Sumber data merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan menilai penelitian. Akri Kunto, 2014, halaman 172. Dilihat dari sumber data, bahkan ditambah dan berisi dari sumber tertulis dari bagian atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber yang arsip dokumen pribadi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiono, 2014, halaman 224. Yang selanjutnya, C. Instrumen penelitian. Ari Kunto, 2014, halaman 203, menyatakan bahwa instrumen penelitian ialah alat atau sifat yang digunakan oleh penelitian pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cepat, lengkap, serta sistematis sehingga lebih mudah diolah. Sementara itu, Sugiono, 2014, halaman 222, menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Selanjutnya, teknik penyajian hasil analisis data. Teknik hasil penyajian analisis data memilih teknik dengan metode informal. Menurut Sudaryono, metode informal adalah cara penyajian melalui kata-kata. Berdasarkan pengertian tersebut, teknik penyajian hasil analisis yang berupa unsur intrinsik novel 7 Hari untuk Kezia karya Ingrid Sonya meliputi tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, dan amanat. Nilai-nilai moral dan skenario pembelajaran di kelas 12 SMA disajikan dengan kata-kata. Yang selanjutnya, E. Teknik penyajian hasil analisis data. Pada teknik penyajian analisis data, peneliti memiliki teknik penyajian dengan metode informal. Menurut Sudaryono, metode informal adalah cara penyajian melalui kata-kata biasa. 2015, halaman 241. Berdasarkan pengertian tersebut, teknik penyajian hasil analisis data yang merupakan unsur intrinsik novel 7 Hari untuk Kezia karya Ingrid Sonya meliputi tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, dan amanat. Nilai-nilai moral dan skenario pembelajarannya di kelas 12 SMA. Selanjutnya, mengapa saya memilih di kelas 12 dan menggunakan kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis isi data dan kebahasaan novel. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada 3. Yang pertama, 3.9.1, yaitu menemukan nilai moral novel 7 Hari untuk Kezia karya Ingrid Sonya. Yang kedua, 3.9.2, mengidentifikasi unsur intrinsik novel 7 Hari untuk Kezia karya Ingrid Sonya. Yang ketiga, yang ketiga 3.9.3, yaitu mempresentasikan hasil mengidentifikasi unsur intrinsik novel 7 Hari untuk Kezia karya Ingrid Sonya. Referensi buku saya menggunakan ini, Etika Dasar Filsafat Nilai Moral. Dan untuk novelnya sendiri saya menggunakan ini, 7 Hari untuk Kezia. Tahun terbit yaitu
Mei 2019 cetakan kedua. Penulis Ingrid Sonia yang dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal seminar pembelajaran bahasa saya. Saya mengambil judul Nilai Religius Tokoh Utama dalam Film Wedding Agreement dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas 11 SMA. Yang pertama, latar belakang. Di latar belakang, saya membahas tentang sastra itu apa sih, kayak gitu ya. Jadi sastra merupakan salah satu bentuk seni yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Lahirnya sastra bersumber dari kehidupan masyarakat yang terjadi di masa tertentu. Dalam hal ini saya mengambil film yaitu bentuk cerita yang berbentuk audiovisual sehingga lebih mudah dipahami oleh penikmat karya sastra. Itu film ya. Yang selanjutnya, di latar belakang saya membahas mengapa saya mengambil judul tersebut. Alasan pertama yaitu penulis tertarik karena lebih mudah dipahami bagaimana alur cerita film tersebut. Yang kedua, mendapatkan gambaran secara visual tentang apa yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan satu film. Ya. Macet. Yang kedua, diidentifikasi masalah ada 3, yaitu masih kurangnya pembelajaran nilai religius di kelas 11 SMA. Yang kedua, generasi muda, khususnya siswa SMA masih terpengaruh gaya orang barat. Yang ketiga, masih kurangnya nilai religius pada siswa di era globalisasi. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah, saya membatasi penelitian ini yaitu hanya menganalisis tokoh utama dalam film Wedding Agreement sutradara Archie Hekakeri dalam pembelajaran di kelas 11 SMA. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu 1, bagaimana unsur intrinsik film Wedding Agreement sutradara Archie Hekakeri. Yang kedua, bagaimana nilai religius tokoh utama dalam film Wedding Agreement. Yang ketiga, bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 11 SMA. Yang selanjutnya, tujuan penelitian ada 3, yaitu mendeskripsikan unsur intrinsik film Wedding Agreement. Yang kedua, mendeskripsikan nilai religius tokoh utama film Wedding Agreement. Dan yang ketiga, mendeskripsikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan media film di kelas 11 SMA. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 ada tinjauan pustaka dan kajian teori. Yang pertama, tinjauan pustaka adalah analisis secara kritis terhadap penelitian terdahulu. Yang kedua ada peneliti terdahulu. Salah satu contohnya saya mengambil dari penelitian yoga pada tahun 2019 yang berjudul Nilai Religius Novel Cinta dalam 99 Namamu karya Asma Nadia dan rencana pelaksanaan pembelajarannya dengan metode kuantum di kelas 12 SMA. Yang selanjutnya, yang kedua itu di bab 2. Selanjutnya di kajian teori, saya membahas yang pertama, unsur pengertian film. Yang kedua, unsur intrinsik film. Unsur intrinsik film itu ada alur, ada tokoh dan penokohan, dialog, setting, tema, dan unsur intrinsik yang lain. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu nilai religius. Saya mengambil nilai religius
terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia lain. Untuk di bagian metode penelitian, saya mengambil yang pertama desain penelitian. Saya menggunakan desain penelitian deskriptif analisis. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian menurut Ari Kunto. Objek penelitian ini adalah film Wedding Agreement sutradara Archie H.K. Gary yang diproduksi oleh Starvision Plus yang rilis pada 8 Agustus 2019 yang berdurasi 1 jam 40 menit. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada nilai religius tokoh utama saja, yaitu seorang tokoh utama saya ambil 1 ya. Jadi fokus penelitiannya hanya dalam tokoh utama film Wedding Agreement. Yang selanjutnya data dan sumber data. Data penelitian ini berupa dialog, kalimat, dan kutipan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama mencari film, menonton film, mencari referensi film, dan menentukan objek penelitian. Instrumen penelitian dalam instrumen atau alat penelitian, pencatat dan alat tulisnya. Jadi saya mencatat apa sih unsur intrinsiknya, apa sih nilai religius tokoh utamanya. Yang selanjutnya validasi data. Uji validasi adalah penelitian dengan meninjau objek yang sudah diteliti. Yang selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis isi. Ya, yang terakhir ada teknik penyajian hasil analisis data. Teknik yang digunakan adalah analisis teknik penyajian informal. Teknik penyajian informal adalah perumusan dengan menggunakan kata-kata tanpa menggunakan tanda atau lambang menurut Sudaryanto. Jadi teknik penyajian hasil analisis data dalam penelitian yang saya lakukan berupa nilai religius utama dalam film Wedding Agreement. Seperti itu. Di daftar pustaka saya menggunakan 20 jurnal. Dan selanjutnya saya menggunakan buku Abu Dinata yang berjudul Studi Islam Komprehensif. Yang kedua ada bukunya Joko Purwanto, Drama Sastra sebagai seni pementasan. Dan di bagian metode penelitian saya menggunakan bukunya Nyoman Kutaratna yang berjudul Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi proposal dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.